Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi hari ini. Berikut di antaranya. Seorang remaja tewas dengan kondisi tubuh dan wajah penuh luka. Karena sakit hati kepada suami, seorang istri mengabadikan video syur dirinya. Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi seorang remaja tewas dengan kondisi tubuh dan wajah penuh luka di Kabupaten Pangkep. Korban diantar oleh seseorang yang diduga rekannya ke puskesmas dalam kondisi tidak bernyawa. Dalam rekaman CCTV milik warga dan Puskesmas Labakang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Minggu sore memperlihatkan seorang pengendara motor membawa korban ke Puskesmas Labakang untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat berada di Puskesmas, pengendara motor ini terlihat meminta bantuan pada petugas untuk mengevakuasi korban. Saat korban dalam penanganan medis, pengendara motor yang diduga rekan korban meminta izin keluar untuk menelpon, namun tidak kunjung kembali lagi. Menurut petugas medis di Puskesmas, korban tiba dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh dan wajah penuh luka lebam. Belakangan diketahui korban merupakan remaja berusia 13 tahun berinisial R atau Muhammad Rizky Aditya, warga Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Dan saat waktu datang itu sudah keadaan meninggal juga. Dingin tangannya dingin, diperiksa nadinya, dicek nadinya juga sudah tidak ada. Kalau orang yang antar dia itu apanya? Nggak tahu juga kan, nggak sempat dikutanyakan sampai ke situ tuh karena fokus ke pasien ini. Foto korban saat masih hidup dalam kondisi wajah penuh lebam juga sempat beredar luas di media sosial. Untuk mengungkap penyebab kematian korban, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Untuk saksi sementara ini sudah kita ambil keterangan itu 8 orang. Baik itu yang mengetahui ataupun yang melihat. Termasuk yang membawa anak ini ke puskesmas. Untuk sementara anak yang membawa korban ke puskesmas itu masih dalam penyelidikan, karena setelah dia antar itu korban ke puskesmas, dia langsung pergi. Sementara jenazah korban telah diantar ke rumah duka di Kabupaten Maros untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, karena sakit hati kepada suami, seorang istri di Kabupaten Sidrap mengabadikan video syur dirinya bersama selingkuhan di sebuah medsos. Aksi itu dilakukan bahkan sambil live. Pasca viralnya video, polisi pun langsung mengamankan pelaku. Inilah video aksi mesum yang dilakukan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Sidrap. Video aksi mesum ini viral setelah beredar luas di media sosial. Video berdurasi 1 menit 48 detik ini memperlihatkan pelaku sedang berbuat aksi tidak senonoh dengan selingkuhan dan mirisnya disiarkan live di media sosial. Pasca viralnya video, pelaku F perempuan 21 tahun ini langsung diamankan di Polres Sidrap. Dari keterangan sementara polisi, pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati dengan sang suami yang diduga berselingkuh. Karena yang bersangkutan ini sakit hati dengan suaminya, sehingga dia melakukan hal-hal yang tersebar di video tersebut. Nah, ini memang dengan maksud tujuan agar si suami ini melihat atau mungkin membalas dendam dengan suaminya. Kurang lebih saat ini mungkin informasinya masih seputar itu, tapi kami akan cross check kembali. Kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus tersebut dan rencananya akan memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi termasuk suami pelaku. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pangkep terus menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan dalam koper di Kecamatan Pangkajene. Polisi menyebut kematian korban diduga akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Kasat Reskrim Polres Pangkep Ajun Komisaris Prawira Wardani menjelaskan pihaknya sudah mengambil keterangan 15 orang saksi terkait penemuan mayat bernama Ramlah. Proses penyelidikan dilakukan sampai ke Maros dan Makassar. Prawira juga mengungkapkan proses autopsi jasad Ramlah sudah selesai dilakukan oleh dokter polisi atau Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Meski belum ada hasil autopsi, korban meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul. Saat ini, polisi sedang melakukan profiling terduga pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam. Pasalnya, handphone dan kendaraan motor milik korban tak ditemukan di TKP. Hingga kini, polisi masih bekerja keras guna mengungkap motif penemuan mayat seorang ibu dalam koper ini. Meski belum meringkus pelaku, namun sudah ada yang dicurigai. Untuk sampai saat ini, sudah sekitar 15 saksi yang kita minta keterangan, dan juga sudah sempat kita bergerak menuju Kabupaten Maros, Makassar, dan lain-lain untuk melakukan penyelidikan. Pak, ada tidak dari hasil otopsi dari korban ini, ada tidak bekas benda tajam atau semacam tumpul atau apa? Untuk kasus sementara itu korban meninggal dunia diakibatkan karena hantaman benda tumpul yang cukup keras di area kepala. Diketahui untuk keseharian korban dikenal cuek dan tidak bersosialisasi. Adapun korban sudah tinggal sendiri di rumah kontrakannya tersebut sekitar 6 bulan. Korban sendiri berprofesi sebagai pedagang gorengan dan es keliling di Kabupaten Pangkep. Untuk saat ini jenazah Ramlah 47 tahun sudah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Jeneponto untuk dimakamkan. Sebelumnya diberitakan warga Jalan Pelelangan Kelurahan Jagung, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep digegerkan sosok penemuan mayat perempuan bernama Ramlah dalam koper merah di rumah kontrakannya. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil ditandu sejauh 10 km dari desa Ulu Salu, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, melewati jalan setapak ke rumah sakit. Warga bahkan bertaruh nyawa melewati tumpukan material longsor meski masih dalam kondisi labil. Untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, sejumlah warga dari desa Ulu Salu harus menempuh jarak 10 km menandu ibu bersalin menuju rumah sakit. Berbekal kayu, tali, dan sarung, warga menandu pasien melewati jalan setapak bertanah naik turun gunung di tengah hutan hingga melintasi jalur bekas longsor. Meski kondisi tanah bekas longsor masih cukup labil, namun tidak ada pilihan bagi warga selain melintas secara bergotong royong, meski harus berhati-hati dan saling membantu. Buruknya infrastruktur jalan serta tingginya ancaman longsor membuat mobil tak bisa menjangkau desa tersebut. Video pasien bersalin ditandu sejauh 10 km ini pun viral di media sosial hingga menuai kritikan tajam. Hambatan waktu itu adalah karena memang masih agak gerimis, kemudian ada beberapa titik longsor yang membuat masyarakat agak was-was karena masih ada pergeseran tanah pada saat warga mengusung Ibu Salmiati. Sesampainya di rumah sakit, ibu bersalin tersebut langsung mendapat perawatan dan menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Batara Guru Belopo. Kondisi ibu dan bayi saat dalam keadaan sehat. Dari Kabupaten Luwu, Nasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, Indonesia mengalami krisis jumlah dokter terutama spesialis obgyn atau kandungan. Di kawasan Indonesia Timur, distribusi dokter spesialis juga belum merata. Di Sulawesi Selatan sendiri dari 180 dokter spesialis obgyn, 120 diantaranya berada di Makassar. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO menyebutkan perbandingan dokter dengan jumlah penduduk seharusnya 1:1000. Rasio dokter berbanding penduduk di Indonesia adalah 0,47/1000 dan tergolong sangat rendah. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, produksi dokter spesialis hanya 2.700 per tahun, sedangkan kebutuhan saat ini 29.000 dokter spesialis. Persentase yang sangat minim untuk bisa mencegah angka kematian ibu dan anak.
Di Sulawesi Selatan sendiri distribusi dokter spesialis objin belum merata. Tercatat dari 180 dokter spesialis objin di Sulawesi Selatan, 120 diantaranya berada di Makassar. Untuk mengatasi krisis dokter spesialis objin, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kepercayaan kepada Fakultas Kedokteran UMI membuka program studi obstetrik atau ginekologi. Rasio antara dokter spesialis khususnya objin di sini masih sangat kurang. Selain kurang, distribusinya belum merata. Banyak dokter spesialis masih ada di kota. Nah, itulah kenapa kita ingin membuat pertama kawasan timur Indonesia ini kita mengambil peran, karena selama ini hanya baru Unstrat dan UNAS yang membina prodi ini. Kita yang ketiga di kawasan timur, sehingga kita berharap bahwa kita bisa menyumbangkan ya alumni SPOG untuk melakukan pelayanan ibu dan anak dan meningkatkan rasio, karena memang rasionya sangat riskan ya antara yang mau dilayani dan yang melayani. Fakultas Kedokteran UMI menjadi universitas swasta pertama yang mengelola program studi spesialis objin di Indonesia. UMI diharapkan dapat mengatasi krisis dokter spesialis objin di Sulawesi Selatan dan bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan percepatan pemenuhan dokter spesialis di Indonesia. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi kakak beradik ditangkap polisi usai menembak seorang petani cengkeh. Selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet Perdana di IKN ini salah satunya membahas evaluasi pemerintahan. Sidang Kabinet Paripurna berlangsung di Istana Garuda IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Tengah. Sidang paripurna perdana di IKN ini membahas sejumlah isu berkelanjutan pembangunan IKN serta evaluasi pemerintah tahun ini, yang merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan perencanaan untuk kepemimpinan tahun depan, termasuk transisi pemerintah ke Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, rapat juga membahas pembangunan IKN yang terus dikebut menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan. Karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa. Sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Ini yang juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita untuk memindahkan ibu kota. Dan utamanya memang beban di ibu kota Jakarta memang sudah sangat padat sekali. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah
dari 55 yang sudah groundbreaking. Pemirsa, sementara itu di balik megahnya persiapan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang rencananya akan digelar di IKN, seorang guru dan siswa di Kabupaten Sidrap harus bertaruh nyawa menempuh jalanan terjal dengan jarak berpuluh-puluh kilometer demi untuk merasakan euforia kemerdekaan. Inilah video amatir perjalanan para guru dan pelajar dari siswa UPT SD SMP 1 Atap 8 Batu, Desa Lempengeng, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang diabadikan oleh Mia Erika Susan, salah seorang guru di sekolah ini. Niat keras dan semangat pantang menyerah guna menyemarakan HUT Kemerdekaan RI yang dipusatkan di Desa Balawe, berjarak kurang lebih 30 km dari sekolah mereka tidak surut, meskipun harus ditempuh dengan berjalan kaki menyusuri material longsor dan perbukitan. Akses jalan yang longsor di beberapa titik dari Desa Lempengeng ke Desa Compong tidak menyurutkan semangat mereka. Idealnya, waktu tempuh hanya berkisar 3 jam, namun karena longsor di beberapa titik, perjalanan harus ditempuh dalam waktu 8 jam. Bingung bagaimana bisa melewatinya. Namun dengan niat kami dan teman-teman, kami berusaha dengan menggunakan tali untuk menggantung motor untuk bisa diseberangkan, sehingga kami lolos dari titik itu dan alhamdulillah bisa sampai di Compong. Mereka berharap ada kepedulian dari pemerintah untuk segera memperbaiki jalan ini. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mengungkapkan masih banyak warga yang tertipu investasi ilegal diakibatkan sejumlah faktor, diantaranya perilaku judi online, ingin cepat kaya dan gaya hidup, serta minimnya literasi keuangan. Nah, kemudian di situ ada OJK. Hal ini terungkap dalam diskusi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengangkat tema strategis investasi cerdas dan menghindari investasi ilegal. Analis eksekutif Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha dan Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Irham Syah, dalam paparannya mengungkapkan data dan faktor masih banyak masyarakat yang tertipu investasi ilegal akibat perilaku judi online, ingin cepat kaya dan gaya hidup, serta minimnya literasi keuangan. Dalam data 2017 hingga Juli 2024, daftar entitas ilegal yang dihentikan Satgas pasti menunjukkan investasi ilegal berjumlah total 1.367, pinjol ilegal 8.271, gadai ilegal 251, totalnya mencapai 9.889. Akibatnya negara mengalami kerugian sejak 2017 hingga 2023 mencapai 139,674 triliun rupiah. Tren aduan investasi ilegal hingga 2024 didominasi pinjaman online 95% dan investasi ilegal 5%. Dari data tersebut, korban pinjol perempuan berjumlah 778 dan laki-laki 605 orang. Satgas pasti meminta kepada masyarakat untuk waspada pinjol ilegal karena seluruh data HP tersedot, tingkat bunga pinjaman dan denda sangat tinggi. Perilaku debt collector yang mengancam, data pribadi terancam disebar dan terjebak dalam utang keperpanjangan. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar tim kuasa hukum di Cirebon, Jawa Barat. Sumpah Pocong pun hanya diikuti oleh Saka Tatal untuk buktikan dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri Sumpah Pocong.
Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Fitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal sebelumnya, Ibtu Rudiana sempat menyatakan kesiapannya jalani sumpah pocong. Bahkan ia bersedia untuk melakukan sumpah apapun demi buktikan Eki adalah anaknya. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Meski Ibtu Rudiana tidak hadir, namun sumpah pocong tetap digelar. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu, kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun, dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Meski tidak mempengaruhi proses hukum, namun sumpah pocong dilakukan untuk menguatkan keyakinan bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding
keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira carut marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kakak beradik ditangkap tim Resmo Polres Luwu usai menembak seorang petani cengkeh menggunakan senjata api rakitan. Selain kedua pelaku, polisi ikut menyita selongsong peluru dan senjata tajam jenis parang milik pelaku. Nur Saleh 39 tahun dan Anas 45 tahun. Kakak beradik asal desa Binturu, Kecamatan Lapompong, Kabupaten Luwu, hanya bisa pasrah digiring polisi untuk pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan dengan senjata api rakitan. Akibat penembakan yang dilakukan kedua pelaku, korban Syamsul Alam 21 tahun mendapat luka di bawah telinga, sementara proyektil bersarang di leher korban. Korban pun mendapat perawatan intensif guna operasi pengangkatan proyektil tersebut. Insiden penembakan ini bermula ketika korban dan kedua pelaku beriringan mengendarai sepeda motor. Pelaku Anas kemudian menyerang korban dengan senjata tajam. Melihat sang kakak kalah, pelaku lainnya menembak korban lalu melarikan diri dan membuang senjata api rakitan miliknya ke dalam sungai. Di hadapan polisi, pelaku mengaku senjata api rakitan yang digunakan didapatkan di sebuah gudang penyimpanan barang di rumahnya. Bukan penembakan terhadap korban? Cuman satu kali. Itu di bagian mana? Di bagian samping daun telinganya, di bagian bawah samping telinga. Bagian bawah samping telinga, Di. Itu menggunakan senjata apa, Om? Senjata api rakitan. Rakitan, Di. Itu dari mana dapat senjata rakitan? Senjata itu saya dapat dari maksudnya semacam gudang atau tempat barang-barang bekas di rumah. Sama-sama mau pergi memetik cengkeh. Korban ini didapat oleh pelaku di tengah jalan sehingga langsung disalib kemudian diberhentikan. Adiknya, yang pelaku yang satunya, itu tiba-tiba dia mencabut pistol rakitan kemudian langsung menembak korban. Atas perbuatannya, kakak beradik ini terancam hukuman penjara seumur hidup atas pemilihan senjata api ilegal. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubek, iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Saya Asmal Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam begitu pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.